saya Firdayani dari kelas PBS 3B dengan NIM 21040200056. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yaitu tentang Pegadaian Syariah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah aspek hukum perbankan syariah. Nah, Pegadaian Syariah atau RAN. RAN menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologi, RAN berarti tetap atau lestari, sedangkan menurut syarah gadai artinya menyandra semua harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa RAN ini merupakan akad yang berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Adapun jenis-jenis RAN, yang pertama itu RAN ikrar atau rasmi. RAN ikrar atau rasmi ini bentuk gadai, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua ada RAN hiasi. Nah, RAN hiasi ini berbeda dengan RAN ikrar. Jika RAN ikrar menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka RAN hiasi barangnya pun dikuasai oleh kreditor atau seseorang yang menerima gadai tersebut. Adapun rukun dan syarat dari RAN atau Pegadaian Syariah. Yang pertama itu adanya akid, yaitu orang yang menggadaikan atau biasa disebut dengan rahim, dan orang yang menerima gadai atau biasa disebut dengan murtahin. Yang kedua itu harus ada barang yang digadaikan sebagai jaminan. Dan yang ketiga ada utang diisyaratkan keadaan utang telah tetap. Dan yang terakhir adanya sihhat al-akad, yakni adanya ijab dan kabul atau serah terima. Selanjutnya terdapat syarat barang dalam RAN. Yang pertama itu harus bisa diperjualbelikan. Yang kedua harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga marhum harus bisa dimanfaatkan secara syariah, bukan barang yang haram. Dan yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya. Dan yang terakhir harus dimiliki oleh RAN, setidaknya harus izin pemiliknya. Selanjutnya itu ada manfaat dari Pegadaian Syariah. Yang pertama itu membantu saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua ini memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba. Dan yang ketiga memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Nah, yang terakhir ini ada perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional. Pegadaian syariah ini merupakan suatu wadah untuk menjaminkan barang dengan dasar syariat Islam. Pada dasar realitanya tidak menerapkan bunga. Sedangkan pegadaian konvensional itu merupakan wadah untuk menjaminkan barang sehingga bisa mendapatkan uang dan ditebus kembali sesudah waktunya terlewati. Pihak Pegadaian Syariah ini tidak akan mengambil untung dari sistem bunga pinjaman ataupun bagi hasil. Pegadaian Syariah ini hanya mengambil keuntungan dari jasa pemeliharaan barang jaminan. Sedangkan pegadaian konvensional ini bisanya menentukan bunga
atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.